Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pipit Indriani Safitri dari Program Studi Pendidikan Ekonomi tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila mengarahkan mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Adapun visi dan misi dari pendidikan Pancasila yaitu sebagai berikut. Nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Karena sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Namun, yang jadi pertanyaan yaitu, apakah pada zaman sekarang pengamalan nilai-nilai di kalangan masyarakat masih diamalkan atau malah diabaikan? Mungkin di masyarakat kita mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa dan masih banyak masyarakat yang mempraktekkan toleransi, gotong royong, musyawarah mufakat, dan solidaritas antar sesama. Namun di masyarakat juga ada yang mengabaikan sehingga terjadi masalah yang cukup serius, yaitu diantaranya 1. Kesadaran pajak. Merujuk pada APBN tahun 2020, sebesar 83,5% penerimaan negara berasal dari pajak. Namun, banyak wajib pajak yang masih belum sadar akan kewajibannya membayar pajak. 2. Masalah korupsi. Berdasarkan dari data, Indonesia menduduki peringkat ke-85 negara paling korup di dunia. 3. Masalah lingkungan. Banyaknya kasus pembakaran hutan dan beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan ditambah dengan masalah sampah yang tak kunjung juga usai. 4. Disintegrasi bangsa. Reformasi menghasilkan dampak negatif yaitu terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. 5. Dekadensi moral. Materialisme dan hedonisme merupakan paham yang mengikis moralitas dan akhlak masyarakat, terutama generasi muda. 6. Masalah narkoba. Letak geografis Indonesia, bila dilihat dari kacamata bandar narkoba, Indonesia merupakan wilayah strategis dalam hal pemasaran obat-obatan terlarang. 7. Penegakan hukum yang berkeadilan. Terdapat faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. 8. Terorisme. Lahirnya terorisme disebabkan oleh himpitan ekonomi, rendahnya pendidikan, dan kurangnya pemahaman agama. Selanjutnya yaitu dasar penyelenggaraan pendidikan Pancasila. Dari sejumlah mata kuliah umum, terdapat 4 mata kuliah wajib yang harus ada di perguruan tinggi. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 Ayat 3 yang mengatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Keempat mata kuliah tersebut biasanya dikenal dengan sebutan mata kuliah wajib umum. Dasar historis, yuridis, dan sosiologis pendidikan Pancasila. Sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, yang memiliki makna yaitu sejarah mempunyai fungsi penting dalam pembentukan negara. Selain itu juga dapat diimplikasikan untuk meningkatkan motivasi kejuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dalam menguasai iptek. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Pancasila merupakan sumber hukum di Indonesia. Keseimbangan hak dan kewajiban warga negara dalam melaksanakan hukum akan melahirkan kehidupan yang harmonis, adil, dan makmur. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno menegaskan bahwa nilai Pancasila digali dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Dan dari sumber sosiologis ini, mahasiswa diharapkan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan fungsi-fungsi lembaga masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.